Dengan gaya sok patennya, pria ini tiba-tiba langsung kena tendangan maut sampai tercampak ke mobil, guys. Para anggotanya yang melihat mencoba membantu, tapi nasibnya pun sama, kena hajar. Bahkan preman satu ini kena jurus tangan satu dealer. Semua yang melihat itu terbengong, guys, termasuk juga keluarganya. Dealer menarik JD yang mulai ketakutan dan mencampakkannya begitu saja. Anggotanya yang coba menghalangi ditendangnya berkali-kali. Pokoknya target dealer adalah si pria setengah gila ini ya, guys. Preman satu ini sok ikutan nyerang tapi langsung dijambak rambutnya lalu dibogem berkali-kali. Sang kekasih yang melihat tersenyum takjub lihat jagoannya, guys. Memang agak gila si JD ini ya. Udah dipukuli masih bisa cengengesan dia. Dibenturkan lagi kepalanya ke kaca mobil sampai berserak. Preman ini pun kena hajar kepalanya ke mobil lalu menarik kaki JD yang berondok di balik mobil. Mau lari aja si JD ini. Gayanya aja yang sok jago ya kan, guys. Preman yang menghalangi ini kena jurus satu putaran dia langsung tepar. Seketika sang kakak memanggil. Dealer lalu mendatangi kakaknya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Sang kakak terdiam karena melihat pasukan cadangan dari JD datang dan siap menyerang. Saat JD perintahkan anggotanya menyerang, dealer lalu menutup mata sang kakak dan pergi sambil mencabut rantai batu lalu menghajar mereka semua sampai berserak. Preman lain yang melihat keganasan dealer langsung cicing dari sana, guys. Pria gila ini terperongok melihat anggotanya kabur. Dealer dengan cepat menghajar JD lalu membantai kakinya berkali-kali sampai mengerang kesakitan. Preman satu ini yang masih menyerang disambut oleh dealer naik ke atas mobil lalu dihajar sampai kecampak. JD yang kabur sambil berteriak disambut dengan teriakan emosional dealer yang menyeramkan, guys. Dealer lalu mendekati sang kakak dan berkata kalau tak seharusnya abang iparnya itu melibatkan saudaranya itu dalam masalah seperti ini. Lalu mengkode temannya untuk menghidupkan mobil lalu mengajak sang kakak untuk pergi. Sang kakak melihat suaminya lalu berkata apakah dia tidak ikut. Suaminya menjawab tidak. Pergilah bersama dealer karena dia telah datang untuk pertama kalinya menjemputnya. Dan suaminya berkata aku akan menyusul setelah membereskan masalah yang ada. Paman dan kekasihnya ini juga meyakinkan sang kakak untuk pergi ke rumah ibunya. Mereka akan menjaga suaminya. Dealer dan sang kakak akhirnya balik kampung, guys. Scene berpindah ke rumah sakit di mana ayah JD dan pasukannya yang sok serem ini menjenguk anaknya beserta kawan-kawannya sedang tergeletak di ranjang rumah sakit. Sang ayah yang melihat anaknya sangat memprihatinkan itu mengepalkan tangannya sambil bertanya siapa yang melakukan ini. Apakah polisi itu? Pria ini menjawab bukan, tapi ada pria lain yang membantu mereka. Ayah JD memerintahkan anggotanya ini mencari tahu siapa yang menghajar anaknya itu secepatnya. Sementara dealer dan kakaknya telah sampai di kampungnya dan lagi bergembira bersama ibu dan semua keluarganya. Kalau di kampung kita mungkin ini pesta 7 bulanan kali ya, guys. Mereka bernyanyi dan menari bersama dan gak usah menceritakan lah ya gimana pestanya itu selanjutnya. Abang ipar dealer menelepon kakaknya kalau dia lagi bersiap menuju kampung halaman istrinya. Namun ketika baru berangkat mengendarai motornya, ternyata dia dalam pantauan preman ini yang langsung mengikutinya dari belakang. Preman ini dengan kecepatan mobilnya langsung menabrak sepeda motor abang ipar dealer ini dan seketika telepon kakaknya ini berdering membuatnya terdiam yang langsung memanggil dealer. Dealer beserta keluarganya langsung bergegas datang ke rumah sakit ini dengan perasaan yang sangat sedih dan panik. Sesampainya di kamar pasien, paman beserta polisi atasan suami kakaknya ini udah ada di sana. Sang kakak yang melihat suaminya dari kaca pintu bersama dealer menggenangkan air matanya melihat kondisinya. Tiba-tiba pria besar berjenggot ini berjalan tegak mendekati dealer dan memberikan telepon genggamnya. Ternyata dealer ditelepon oleh bos preman ini, guys. Bos preman rumah sakit ini mengucapkan selamat datang di Candika dan bertanya apakah dealer suka dengan hadiahnya berupa kecelakaan abang iparnya itu. Dealer sejenak terdiam lalu mengkretekkan lehernya lalu mencengkram leher si pria besar ini sampai meringis kesakitan dan membuat semua keluarga yang melihat berdiri cemas lalu menjawab telepon itu. Pekerjaanku adalah menghancurkan ilusi orang dan itu adalah adat istiadat desa kami. Kalau orang memberi kami 100 rupiah, kami akan memberi hadiah orang itu 200 rupiah. Dealer mengatakan jangan coba mencarinya karena aku akan datang ke tempat persembunyianmu. Bos rumah sakit ini terbengong, guys, dan pria besar ini pergi dengan cara didorong kursi karena terdiam tak bergerak. Bagaimana dealer memberikan peringatan keras kepada bos rumah sakit itu selanjutnya ya, karena telah menyakiti keluarganya. Saksikan next part tetap di channel ini.